بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-158 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-159 sampai 162. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 162. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, kemudian mereka sembunyikan, ulaik, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang dapat melaknatnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan menjelaskan kebenaran, yaitu memberikan penjelasan tentang kebenaran. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan juga seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun, dan tidak diringankan dari mereka azab dan tidak pula ditangguhkan. Tidak diberi tangguh dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak diringankan sedikit pun. Pada ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, yang mereka menyembunyikan tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, kecuali orang-orang yang sudah bertaubat dan memperbaiki diri dan menjelaskan kebenaran, maka mereka itu diterima taubatnya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekufuran, maka bagi mereka laknat dari Allah, dari malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat tersebut dan tidak akan diringankan azab dari mereka sedikit pun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi al-ayatu wa in kanat nazilatan fi ahli al-kitab wa ma katamu min sya'nir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sifatih, fa inna hukmaha 'amun likulli man ittasafa bi kitmani ma anzalallah minal bayyinat ad-dalat 'alal haqqil mudhirat lahu. Ayat ini walaupun turun menjelaskan tentang ahlul kitab dan apa yang telah mereka sembunyikan tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, karena tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka menyembunyikannya, sehingga Allah ancam dengan ancaman ini. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang melaknatinya. Ayat ini walaupun turunnya tentang ahlul kitab dan apa yang telah mereka sembunyikan tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, namun hukumnya umum untuk semua orang yang dia menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi walaupun ayat ini turun untuk ahlul kitab, celaan untuk ahlul kitab yang telah menyembunyikan kebenaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, namun hukumnya umum untuk semua orang yang menyembunyikan ilmu
menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan. Nah. Ad-dalat 'alal haqqil mudhirat lahu. Umum hukumnya bagi semua orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya, menyembunyikan penjelasan-penjelasan yang menunjukkan terhadap kebenaran, ya, dan menampakkan kebenaran. Wal huda, dan menyembunyikan ilmu, ya. Wa huwal ilmu alladzi tahsulu bihil hidayah ila siratil mustaqim. Al-huda di sini adalah ilmu yang bisa membawa kepada hidayah, ya, kepada jalan yang lurus, ya. Wa yatabayyan bihi tariqu ahli na'im min tariqi ahli jahim, dan dengan ilmu tersebut akan terbedakan jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat dari jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan siksa di dalam an-nar. Maka ayat ini umum untuk atau sebagai ancaman, ya, untuk semua yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan bayinat, penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kepada kebenaran, menyembunyikan al-huda, yaitu menyembunyikan ilmu, ya, yang membawa kepada hidayah, ya, petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa inna Allaha akhadhal mitsaq ala ahli al-ilmi bi an yubayyinun nas ma mannallahu bihi alaihim min ilmil kitab wa la yaktumuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah janji terhadap para ahlul ilmi, para ulama, orang-orang yang berilmu. Apa isi sumpah janjinya? Yaitu agar mereka ahlul ilmi menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, ya, berupa ilmu Alkitab, dan mereka hendaknya tidak menutupinya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah janji kepada ahlul ilmi agar menjelaskan kebenaran kepada manusia, menjelaskan ilmu kitab, ya, isi Alkitab, dan tidak menyembunyikannya. Faman nabadha dzalika wa jama'a bainal mafsadatain, maka barang siapa yang tidak peduli dengan itu, ya, gak mau menjelaskan ilmu kepada manusia, gak mau menjelaskan kebenaran, ya, kepada manusia, dan dia menggabungkan antara dua keruksakan, katmu ma anzalallah wal ghasyu li'ibadillah, yaitu menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menipu hamba-hamba Allah. Ini dua keruksakan. Barang siapa yang melakukan seperti ini, yaitu tidak menepati sumpah janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada ahlul ilmi, ya, dan dia menggabungkan antara dua keruksakan, yaitu keruksakan menutup atau menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menipu hamba-hamba Allah. Barang siapa yang seperti ini, faulaika yal'anuhumullah, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat.
ay yub'iduhum wa yatruduhum an qurbihi wa rahmatihi, yaitu Allah menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari kedekatan dengan Allah, dan menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman, ya. Ancaman orang yang menyembunyikan kebenaran, dan tidak menjelaskannya kepada manusia, terancam dengan laknat dari Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang dapat melaknatinya. Wahum jami'ul khaliqah, yaitu semua makhluk melaknatnya. Fataqa'u alaihimul la'nah min jami'il khaliqah, sehingga mereka mendapatkan laknat dari semua makhluk. Ini berat ya, ancaman bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara, ya, menyembunyikan kebenaran, enggan menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, ya. Padahal disebutkan dalam kitab mereka, baik Taurat ataupun Injil, ya, disebutkan, tetapi ditutup-tutupi, disembunyikan, ya. Maka mereka terancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan laknat seluruh makhluknya. Waliyadzubillah. Berat ancaman bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluknya. Kenapa dilaknat oleh seluruh makhluknya? Lisa'yihim fi ghasyil khalq wa fasadi adyanihim wa ib'adihim min rahmatillah. Karena mereka telah menipu para makhluk dan merusak agama manusia, dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menutup-nutupi kebenaran, atau menyembunyikan kebenaran, berarti mereka menipu makhluk, dan juga mereka merusak agama, dan menjauhkan makhluk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fajuzu min jinsi amalihim, sehingga mereka pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Karena menyembunyikan ilmu itu adalah menipu makhluk, menyembunyikan kebenaran itu adalah menipu makhluk dan merusak agama mereka, dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah, menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Maka mereka yang menyembunyikan kebenaran ini juga dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Apa balasannya? Laknat. Balasannya adalah laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, dan diusir dari rahmat Allah, karena mereka telah berbuat menyembunyikan kebenaran, yang itu hakikatnya adalah menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Sehingga balasan bagi orang yang menyembunyikan kebenaran, maka dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluknya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Kama anna muallimin nas al khaira,
yusallillahu alaihi wa malaikatuhu hatta al-hut fi jawfil ma lisa'yihi fi maslahatil khalq wa islahi adyanihim wa qurbihim min rahmatillah fajuziya min jinsi amali. Sebagaimana seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, menjelaskan kebenaran, menjelaskan ilmu kepada manusia, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Itu Allah akan memujinya dan menyanjung-nyanjungnya di hadapan para malaikatnya. Allah bersolawat kepadanya, demikian pula para malaikatnya akan bersolawat, sampai ikan-ikan yang ada di air akan mendoakan kepada para pengajar kebaikan, karena mereka telah mengadakan perbaikan terhadap makhluk dan memperbaiki agama mereka dan mendekatkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan mereka, yaitu makhluk atau manusia, kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka yang menjelaskan kebenaran kepada manusia ini juziya min jinsi amalih, dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Nah, karena dia menjelaskan kebenaran kepada manusia, tidak menyembunyikannya, maka Allah balas dengan solawat. Nah, para malaikatnya juga bersolawat, yaitu mendoakannya. Demikian pula ikan-ikan yang ada di air, bahkan semut yang ada di lubangnya, mendoakan muallimin nas al khair. Nah, sebagaimana dalam hadis yang hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu hatta an-namlah fil juhr wal hut fil ma atau fil bahr yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, sampai-sampai semut yang ada di lubang dan juga ikan yang ada di lautan, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Balasan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu berkebalikan dengan balasan orang yang menyembunyikan kebenaran dari manusia. Mereka yang menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskannya kepada manusia, maka dibalas dengan laknat dari Allah dan seluruh makhluknya. Sedangkan mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, menjelaskan kebenaran kepada manusia, maka dibalas dengan salawat, pujian dari Allah dan juga doa-doa dari para malaikat, bahkan hewan yang ada di laut, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan kebaikan bagi mereka yang menjelaskan kebenaran kepada manusia. Fal katim lima anzalallah mudadun li amrillah musyaqun lillah. Maka orang yang menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan apa yang Allah turunkan, dia hakikatnya adalah menentang perintah Allah. Dan orang yang durhaka kepada Allah. Mengapa demikian? Yubayyinullahu al-ayat lin-nas wa yuwaddihuha wa hadza yatmisuha.
Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya di dalam Alkitab, menjelaskan di dalam kitab-kitabnya. Wahada, sedangkan orang ini yatmisuha, menutup-nutupinya, menyembunyikannya. Fahada alaihi hadzal wa'id asyadid. Maka orang seperti ini, baginya pantas mendapatkan ancaman yang keras berupa laknat dari Allah dan seluruh makhluknya, yaitu yang menyembunyikan kebenaran. Baik, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang hadis ini beliau sampaikan di akhir hayatnya. Dan sengaja beliau sampaikan karena khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Sehingga beliau sampaikan di akhir hayatnya. Apa hadis tersebut? Ada di awal-awal kitab At-Tauhid. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Mu'ad bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, keledai. Kemudian di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya, dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Maka sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba yang akan Allah tunaikan adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya beritahu, saya sebarkan ini kepada manusia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan disebarkan dulu, ya. Nanti mereka akan ittikal, ya. Hanya bersandar pada itu, ya. Dan tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hanya bersandar pada itu. Ini keutamaan besar ya dari keutamaan tauhid. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menyebarkannya di kala itu. Agar supaya apa? Agar supaya manusia tidak malas dalam ibadah. Ya. Supaya manusia tidak malas dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti mereka akan ittikal, akan bersandar, yang penting enggak musyrik, gitu ya. Baik. Namun sahabat Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini di
akhir hayatnya sebelum beliau meninggal. Kenapa? Khawatir berdosa. Berdosa menyembunyikan ilmu sehingga beliau sampaikan. Maka berbahagialah ya, dan beruntunglah orang yang telah mendengar hadis ini, yang berupa atau berisi keutamaan bagi orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid ya, yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah dan juga dalam uluhiyah dan juga dalam asma dan sifat, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman terhadap ahlul kitab dan yang semodel dengan mereka yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, Allah ancam dengan laknat, laknat dari Allah dan dari seluruh makhluknya. Kemudian ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat ya, yang dulunya menyembunyikan kebenaran ya, tetapi setelah itu bertaubat. Dulunya Yahudi atau Nasrani, kemudian bertaubat masuk Islam. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ay raja'u ammahum alaihi minadz-dzunub nadman wa ikla'an wa azman ala adamil muawadah. Yaitu siapa orang-orang yang bertaubat? Yaitu yang kembali dari dosa yang mereka berada di atasnya, kembali dari dosa-dosa tersebut. Karena atau dengan penuh penyesalan ya, kembali dari dosa-dosa tersebut, nadman ya, dengan menyesal, wa ikla'an, dan langsung berhenti dari perbuatan dosanya, wa azman ala adamil muawadah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya ya. Kecuali orang-orang seperti ini, orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan aslahu mengadakan perbaikan, ma fasada min a'malihim, yaitu mengadakan perbaikan amalan-amalan yang telah rusak ya. Mengadakan perbaikan amalan-amalan mereka yang telah rusak. Fala yakfi tarkul qabih hatta yahsula fi'lul hasan. Maka tidak cukup sekedar meninggalkan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa ya. Tidak cukup sampai apa? Sampai dia melakukan perbuatan yang baik. Sehingga Allah katakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang taubat ini berarti sudah meninggalkan perbuatan yang jelek. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, yaitu dia melakukan perbuatan yang baik. Tidak cukup sekedar meninggalkan kejelekan atau dosa, tetapi apa? Juga harus dibarengi dengan melakukan perbuatan baik. Wa aslahu. Wala yakfi dzalika fil katim aidan, demikian pula pada orang yang menyembunyikan kebenaran. Enggak cukup ya sekedar bertaubat dari dosanya menyembunyikan kebenaran, bertaubat dari perbuatannya menyembunyikan kebenaran. Tidak cukup sekedar itu. Hatta yubayyin ma katamah, sampai dia menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan. Wa yubdi didda ma akhfa, dan sampai dia menampakkan kebalikan dari apa yang telah dia sembunyikan. Fahada yatubullahu alaih, maka orang seperti ini yang Allah terima taubatnya yang bertaubat kemudian aslahu, dan mengadakan perbaikan, wabayanu, dan mengadakan penjelasan
menerangkan, menampakkan apa yang dahulu telah disembunyikan olehnya dari kebenaran tersebut. Maka ini taubat yang benar. Nah, ketika seseorang berdosa karena telah menyembunyikan kebenaran, karena telah menyimpang dari kebenaran, maka dia harus bertaubat. Dan taubatnya harus disertai dengan islah, mengadakan perbaikan, dan harus disertai dengan bayan, penjelasan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kemudian fahada yatubullahu alaihi. Orang seperti inilah yang Allah terima taubatnya. Lianna taubatallahi ghairu mahjub anha. Karena taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertutup darinya. Itu Allah maha menerima taubat hambanya. Faman ata bisababi taubah taballahu alaihi. Barang siapa yang datang dengan membawa sebab-sebab taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Li'annahu at-tawwab, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat. Ay raja ala ibadihi bil afi wasaf. At-tawwab yaitu ar-raja, yang kembali kepada hamba-hambanya dengan memberikan maaf dan juga pengampunan kepada hamba-hambanya. Allah at-tawwab, yang maha menerima taubat, yang kembali kepada hambanya dengan memberikan maaf dan ampunan. Ba'da dzanbi idza tabu, setelah hamba tersebut berdosa. Idza tabu, jika dia bertaubat. Wabil ihsan wan ni'am ba'dal man', dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan kembali kepada hambanya dengan memberikan ihsan dan nikmat-nikmatnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya dari mereka. Idza raja'u, apabila mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Hadza ma'na tawwab. At-tawwab artinya yang maha menerima taubat, yaitu Allah kembali kepada hambanya dengan memberikan maaf dan ampunan setelah hamba tersebut berdosa. Apabila dia bertaubat, maka Allah akan kembali kepada hambanya dengan membawa ampunan dan maaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan ihsan dan nikmat-nikmatnya setelah sebelumnya Allah menghalanginya. Karena perbuatan dosanya. Jika dia kembali kepada Allah dan bertaubat, maka Allah curahkan ihsan dan nikmat-nikmatnya kepadanya. Ar-Rahim, kemudian Ar-Rahim. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku maha menerima taubat dan juga maha rahim. Alladzi tasafa birrahmah. Ar-Rahim yaitu zat yang tersifati dengan sifat rahmah, kasih sayang. Al-azimah, kasih sayang yang agung. Allati wasi'at kulla syai', yang kasih sayang Allah atau rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa min rahmatihi an wafaqahum litaubah wal inabah fatabu wa anabu. Dan di antara rahmat Allah kepada mereka adalah Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk inabah, kembali kepada Allah. Fatabu, sehingga mereka pun bertaubat, wa anabu, dan sehingga mereka pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma rahimahum bi an qabila dzalika minhum. Kemudian Allah merahmati mereka dengan cara menerima taubat mereka. Jadi di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah berikan taufik kepada hamba-hamba tersebut untuk bertaubat, sehingga mereka bertobat kepada Allah.
Dan di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah menerima taubat mereka. Allah berikan taufik mereka untuk bertaubat, sehingga mereka bertaubat. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat mereka, lutfan wa karaman, sebagai kelembutan dari Allah, dan juga sebagai kemuliaan atau kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza hukmut ta'ib minadz dzamb. Ini hukum bagi orang yang yang bertaubat dari dosa. Wa amma man kafara wastamarra ala kufrihi hatta mat. Adapun orang yang kafir dan terus di atas kekufurannya sampai dia mati, enggak bertaubat, walam yarji ila rabbi, dan tidak kembali kepada Rabbnya, tidak bertaubat. Walam yatub ilaihi, dan tidak bertaubat kepadanya. Walam yunib, walam yatub an qaribin, dan tidak kembali kepada Allah dan tidak bertaubat sebelum ajalnya, faulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, malaikatnya, dan seluruh manusia. Jadi orang yang mati di atas kekufuran, tidak bertaubat kepada Allah sebelum matinya, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikatnya, dan seluruh manusia. Li'annahu lamma sara kufruhum wasfan tsabitan, karena ketika kekufuran mereka itu menjadi sifat mereka yang tetap, mereka tetap kufur sampai mati, saratil la'nah alaihim wasfan tsabitan la tazul, maka demikian pula laknat atas mereka, jadilah laknat atas mereka sebagai wasfan tsabitan, sifat yang tetap, la tazul, yang tidak akan hilang dari mereka. Mereka tetap terlaknat dan terlaknat. Li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, karena hukum itu berputar pada sebabnya. Hukum itu berputar ma'a illatihi, pada sebab-sebabnya. Wujudan wa adaman, adanya atau tidak adanya hukum tersebut berputar pada sebabnya. Ketika dia kekufurannya adalah merupakan sifat yang sabit, tetap ada sampai dia mati, maka demikian pula jadilah laknat Allah atasnya. Demikian pula laknat para malaikat dan seluruh manusia menjadi sifat yang tetap, ada padanya, la tazul, dan tidak hilang. Faulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekufuran, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah, malaikatnya, dan seluruh manusia. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam laknat tersebut. Ai fil la'nah wa fil azabi wal ma'nayani mutalaziman. Kekal di dalam laknat, atau maknanya kekal di dalam azab atau siksa. Wal ma'nayan mutalaziman. Kedua makna ini, kekal di dalam laknat atau kekal di dalam siksa, ini kedua makna ini mutalaziman. Saling berkaitan erat. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan dari mereka azab. Bal azabuhum daimun syadidun mustamir. Bahkan azab yang menimpa mereka itu selama-lamanya, daimun, syadid, dan pedih, mustamir, dan terus menerus. Walahum yundorun, dan mereka tidak ditangguhkan dari azab tersebut. Ayyumhalun, mereka tidak diberi penangguhan azab. Lianna waqtal imhal wa huwa dunya qad madha, karena waktu penangguhan siksa atau azab adalah di dunia. Waqad madha, dan waktu dunia sudah habis. Sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan imhal, penangguhan azab atau penangguhan siksa. Walam yabqalahum udhrun fayatazirun, dan mereka tidak memiliki uzur, tidak memiliki uzur, sehingga mereka tidak bisa beralasan atas perbuatannya.
tidak punya uzur. Tidak ada sesuatu yang bisa meringankan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mati di atas kekufuran, maka laknat Allah atasnya, laknat para malaikat, demikian pula laknat seluruh manusia. Mereka kekal di dalam azab, di dalam jahannam, dan tidak diringankan azab sedikit pun dari mereka. Nah, walahum yunturun, dan tidak ditangguhkan. Taib. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk semangat dan bersungguh-sungguh, menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran kepada manusia, tidak menutup-nutupi kebenaran. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dan disampaikan kepada manusia, tidak menyembunyikan atau menutupinya illa lil maslahah, kecuali ketika ada maslahat. Kecuali ketika ada maslahat, seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal meminta izin, "Ya Rasulullah, bolehkah saya sebarkan ini, berita ini?" Kata beliau, "La tubashirhum, jangan engkau sebarkan dulu." Fayattakilu, alasannya karena mereka nanti akan bersandar pada hal ini, tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Sehingga ketika ada maslahat, diperbolehkan. Sehingga para ulama alaihim rahmatullah, mereka mengerti mana yang harus disampaikan duluan, mana yang belum layak untuk disampaikan. Ketika berhadapan atau berbicara dengan awamul muslimin, kaum muslimin yang masih awam, maka mana yang harus disampaikan terlebih dahulu, mana yang belum layak untuk disampaikan, maka mereka mengetahui hal ini. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.